Oke, kita akan lanjut, eee, masih tentang distro temanya, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan untuk distro yang kedua. Kemudian, yang pertama akan kita bahas tentang aplikasi yang ada pada Linux ya di sini. Secara garis besar untuk aplikasi Linux dan Windows sebenarnya tidak jauh berbeda ya dalam hal penggunaan dan pengoperasiannya ya. Nah, seperti untuk program database di sini. Pada Linux kita bisa menggunakan case, kemudian ada Codebase, DBMS, Informix, lib, PostgreSQL, sama MySQL. Nah, kalau misalkan untuk MySQL sendiri, kalian mungkin udah familiar ya, udah sering pakai ya, karena di Windows juga bisa berjalan di sini. Nah, kemudian untuk program bisnis sendiri di sini, untuk aplikasi bisnis, nah, untuk Linux dia ada namanya Star Office. Kemudian ada Flexware, ada Key Office, Spreadsheet untuk Excel ya, kemudian ABI Word untuk Word-nya, ada kemudian Word Perfect X dan Next ya. Jadi aplikasi-aplikasi ini nanti kalian akan coba install ya. Saya nggak tentukan, jadi bebas aplikasi apa aja yang nanti kalian bisa install. Nah, nanti untuk kalian presentasikan ya. Jadi ada satu aplikasi yang diinstal menggunakan GUI dan satu aplikasi lagi kayak kalian install menggunakan atau via terminal dari Linux ya. Oke, aplikasinya bebas apa aja. Oke, kemudian untuk aplikasi grafis di Linux itu ada Blender, GIMP. Ini Blender GIMP juga bisa digunakan di Windows ya, sebentar. Di versi Windows-nya juga ada. Kemudian Miten, Megahedron, masih Airsoft, Photoshop, Scansip, Sketch, sama Varicat di sini. Nah, kemudian untuk aplikasi jaringannya di sini kita bisa menggunakan Send, Nmap, MRTG, Tripwire, SSH. SSH ini kalian mungkin udah familiar ya kalau yang biasa handle jaringan. Kemudian ada Visual Root dan Squid ya. Di sini ada beberapa aplikasi yang kalian bisa contoh. Sebenarnya masih banyak lagi ya untuk browser atau apa. Cuman saya harap aplikasinya jangan aplikasi yang terlalu simpel ya. Kayak browser itu jangan ya. Aplikasi aja kayak misalkan Office-nya misalkan OpenOffice kalian install atau enggak aplikasi grafis seperti Blender atau Gim ya untuk nanti presentasi UAS. Oke, lanjut. Sebelum ini kalian udah coba download untuk Slack atau VirtualBox-nya? Udah ada yang coba di-download? Belum ada yang download? Udah ada yang nyoba? Belum ya? Oke, nanti kalian coba ya. Oke, kita lanjut untuk mengenal OpenOffice di sini. Nah, OpenOffice sendiri merupakan proyek open source ya dari Sun Microsystem yang telah merilis paket Star Office yang cukup populer. Jadi sebenarnya kalau kalian mau menggunakan Office yang free, ya kalian di Windows pun sebenarnya OpenOffice ada versi Windows-nya. Kalian bisa pakai. Dia free, jadi tidak ada license-nya. Cuma paling ya dari segi tampilan aja sih yang berbeda dengan kalian menggunakan Microsoft Office. Tapi dari segi fungsinya sih hampir hampir sama semuanya. Nah, kemudian untuk OpenOffice sendiri dia meliputi aplikasi desktop seperti word processing ya. Kemudian untuk Word-nya ya. Kemudian ada spreadsheet untuk Excel-nya, kemudian ada presentation untuk uh, Microsoft PowerPoint, kemudian ada drawing ke gambar, kemudian ada data charting, kemudian ada formula editing dan fasilitas file conversion-nya. Jadi di sini juga kita sebenarnya bisa melakukan save dengan format Microsoft Office ya. Nah, dari spreadsheet sendiri juga kalian bisa save as dengan format .xls. Jadi sebenarnya sekarang udah gampang ya. Kalau untuk Open Office dan Windows, kita bisa buka file Open Office di Windows juga dengan tinggal ganti format extension-nya aja. Kemudian optimasi pada Open Office yang lebih powerful ya, dibandingkan dengan produk Microsoft terutama dia free ya, tidak ada license-nya. Sebenarnya ini yang lebih menguntungkan kita ya kalau kita memang tidak punya budget untuk beli license, kita bisa pakai yang free seperti OpenOffice banyak contohnya. Kemudian perbandingan antara komponen Microsoft Office dengan OpenOffice. Nah, untuk OpenOffice sendiri, dia untuk Excel-nya itu dia disebut dengan OpenOffice Cloud. Ya.
Dia fungsinya sama seperti Microsoft Excel. Kemudian untuk OpenOffice Draw, dia fungsinya sama dengan Microsoft Paint kalau kalian gunakan di Windows. Nah, kemudian untuk OpenOffice HTML Editor, kalian fungsinya juga sama ya, seperti Microsoft Front Page di sini. Dan untuk OpenOffice Impress, fungsinya seperti Microsoft PowerPoint, jadi untuk membuat slide, presentasi, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk OpenOffice Match di sini, di Microsoft Office tidak ada ya di sini. Jadi hanya untuk versi yang OpenOffice aja adanya di sini. Kemudian yang terakhir untuk OpenOffice Writer, di Microsoft Office-nya dia adalah Microsoft Word yang biasa kalian gunakan. Jadi kalau misalkan kalian buka atau nge-save data dari Microsoft Excel, bisa dibuka ya dengan OpenOffice Word. Paling nanti efeknya adalah ada sedikit perubahan aja biasanya di sini. Kita formatnya kan, susunannya pasti akan berubah ya. Yang kalian dibuka di OpenOffice Word. Begitu juga sebaliknya. Bisa dibuka tapi pasti ada sedikit perubahan. Nggak bisa dicontohin Pak gitu, Bapak buka Dicontohin, aplikasinya. kebetulan saya aplikasinya. Makanya tadi saya coba, ada yang udah install belum ya? VirtualBox saya sebenarnya mau install, cuma kayaknya di laptop saya nggak cukup. Kita punya. Ada yang udah install belum ya VirtualBox-nya? Ada yang udah install? Kalau ada yang udah install sih kita langsung praktek aja. Ayo. Belum semua masuk, udah? Jadi mungkin belum bisa ditanya. Kalau ada yang install? Kebetulan saya juga size untuk laptop saya sih kurang gede ya, kurang cukup nih size-nya, makanya saya nggak coba install. Sebentar. Kalau versi Windows-nya sih sebenarnya hampir sama ya. Saya coba download ya versi Windows-nya ya. Di Linux tuh harusnya nggak beda jauh ya. Coba saya install, saya download dulu. Sambil kita bahas materinya ya. Untuk Linux ini berarti speknya harus gede ya Pak ya, spek laptopnya? Sebenarnya untuk speknya tergantung dari distronya ya. Kalau kalian pakai distro yang kayak saya kemarin bilang, kalau kalian pakainya yang Slack itu sebenarnya size-nya kecil. Oke, cuma terbatas ya, saya bilang tadi. Terbatasnya adalah di fiturnya. Dia Slack itu dia versinya live. Jadi kalau kita mau install tambahan-tambahan itu agak susah. Nah, sedangkan kalau kita mau install yang lebih enak sih sebenarnya Ubuntu juga enak ya. Ubuntu atau SUSE, kalau SUSE dia udah komplit, cuma dia membutuhkan size yang cukup besar sama memori yang cukup di situ. RAM-nya ya, RAM-nya itu minimal dia harus, laptop itu harus 4 GB ya. Kalau untuk mau install Ubuntu atau SUSE. Kalau Slack sih 2 GB juga cukup karena dia nggak terlalu makan banyak memori dan resource. Itu doang sih bedanya. Tapi secara fungsi memang lebih bagus yang Ubuntu atau yang SUSE ya. Karena dia begitu diinstal, aplikasinya sudah cukup lengkap ya yang terinstall. Sedangkan kalau Slack dia hanya aplikasi bawaannya aja yang ada. Saya dulu juga pernah install, cuma sebentar. Saya coba cek. Udah takutnya ke format, soalnya saya belum lama ini habis format laptop. Simpan. Nah, hapus. Virtualnya sudah hapus. Jadi dari kalian belum ada yang install ya? Belum ada yang coba download? Ada yang udah coba download? Pak, lagi coba install VirtualBox-nya nih Pak. Oh ya udah, oke boleh. Ini sih kita juga akan bahas VirtualBox. Kalau enggak kita di share aja Mas Rudi ya tadi. Tadi siapa yang udah install? Lutfi. Mas Lutfi ya? Nggak bisa Pak, nggak masuk bisa. Nih 32 bit nggak bisa. VirtualBox Laptopnya apa ya, berapa bit? Sebentar cek dulu. Laptop Masnya berapa bit? 32 kayaknya Pak. 32. Coba di saya muat ya. Iya, 32 bit Pak. Nggak bisa ya, 61 Pak.
Tapi saya download yang VirtualBox 61 nggak bisa, nggak mau. Oh, errornya apa, Mas? Iya. Itu tadi sebentar. Sebenarnya kalau mau enak sih VMware ya. VMware enak untuk kita customize-nya enak setelah kita setup. Kalau VirtualBox itu kelemahannya kita kalau untuk customize dari kapasitas RAM-nya, dia agak ribet caranya. Kalau pakai VMware itu lebih mudah. Cuman VMware itu license-nya jelek gitu doang. Yang kita bahas sedikit ya, mungkin nanti habis istirahat, nanti saya coba install ya. Oke. Ini Slack nanti untuk presentasi pakai Slack apa langsung? Bebas. Kan saya kasih pilihan ya, kalian mau pilih distronya bebas, nggak harus seleksi. Kalau kalian mau ganti Ubuntu atau Mint segala macam juga boleh. Oh, ini kemarin kan waktu pertemuan 9 Slack, ini mau buat contoh aja ya, Pak? Iya, betul, ini buat contoh aja. Tuh. Oke, ntar sambil saya download ya. Oke, kita bahas sedikit tentang My Slack Creator-nya di sini. Nah, software ini sebenarnya tools yang dipakai untuk membuat remastering operating system. Nah, khususnya Linux, dia sifatnya adalah open source ya, jadi dia free ya, di My Slack Creator. Ini khusus untuk Slack aja ya, teman-teman. Kalau di distro lain mungkin nggak bisa. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kalau kalian sudah install Slack di sini, jadi nanti dimulai dari welcome, kalian tinggal next, gampang sih pemakaiannya. Hanya next dan beberapa settingan aja, itu sudah bisa kita compile ya. Sudah dikit. Oke. Oke. Kemudian kita tinggal next ya setelah kita install, kita buka. Nah di sini kita sudah dengan kondisi kita sudah mendownload ya, atau sudah download ISO Slack-nya di sini. Nah nanti pada tab pilih di sini ya, di sini bawah ini ya, kita pilih ISO default-nya dan cari letak di mana kita simpen ya Slack-nya yang sudah kita download. Oke, kemudian kalau sudah kita tinggal klik next aja di sini. Oke, cukup gampang ya. Nah, kemudian kemarin untuk aplikasi tambahan kan ini harus di-download terlebih dahulu ya. Jadi kalian download dulu aplikasi-aplikasi yang mau kalian masukkan langsung di distro yang akan nanti kalian buat atau kalian remastering ya di sini. Nah, di sini contohnya kalian tinggal sebelumnya kalian sudah download ya aplikasi apa aja yang nanti akan kalian masukkan ke dalam distro kalian. Kemudian kalian tinggal pilih dan tinggal klik add aja di sini. Aplikasi mana yang akan kalian tambahkan, kalian pilih, terus kalian add. Oke, setelah itu kalian bisa next. Ya. Nah, dari sini juga kita bisa hapus modul yang ada ya. Misalkan ada beberapa modul yang sudah ada nih di default-nya, di default dari Slack-nya. Nah, kalau kita tidak ingin dimasukkan modul tersebut, kita juga bisa remove ya modulnya. Oke, kalau sudah, kalian tinggal next aja. Nah, untuk selanjutnya di sini, nah, ini kita isinya default aja ikutin di sini ya. Jadi nanti di sini dia akan mengarahkan ini untuk lokasinya ya, lokasi tempatnya. Kemudian di sini untuk lokasi foldernya di mana, wallpapernya ya. Nah, kemudian untuk ini juga kita pilih ya, untuk starsing-nya kita pilih yang no GUI di sini. Ya, default-nya aja kita ikutin. Kalau sudah kita tinggal saja. Nah, dari sini kita akan mengubah nama ISO yang telah kita buat dan kita tentukan posisi atau lokasi kita akan menaruh ISO tersebut. Oke, jika sudah, kita tinggal klik next aja. Oke. Nah, nanti kalau udah sukses akan muncul notif seperti ini ya. Berarti ISO-nya sudah selesai kita buat. Nah, kemudian untuk exclude event-nya di sini, tahap untuk burn my Slack-nya dan create my Slack state, kita lewati aja. Jadi burning ISO dilakukan setelah ada kepastian klik next. Ya, jadi setelah klik next-nya muncul. Pada tahap selanjutnya ada pilihan. Jika kita ingin melakukan pembuatan distro menggunakan USB,
kita lewati, kemudian kita klik next ya, tergantung pilihannya ya, kalian mau menggunakan CD atau enggak USB. Oke, kemudian kita klik finish, pilih yes untuk keluar dari My Flex Creator-nya. Setelah itu kita tinggal restart komputer untuk lihat hasil dari distro yang kita buat. Sebenarnya prosesnya simple ya. Kalian cuma mempersiapkan aja desainnya, desain gambarnya, wallpapernya seperti apa, download aplikasinya. Sudah di situ tinggal kita install di My Flex Creator-nya. Ini untuk yang Flex ya, untuk yang Ubuntu sama ya SUSE itu beda lagi. Yang cukup gampang memang yang dari Flex. Nah, kemudian setelah itu kita bisa tes distro yang udah kita buat. Nah, dengan kita menggunakan VirtualBox untuk mencoba install distro yang sudah kita refactoring. Oke. Nah, dari sini kita tinggal VirtualBox itu kita tinggal create baru ya, atau klik baru di sini. Nanti, terus nanti kita buat mesinnya atau resource-nya ya. Kita sediakan dulu resource-nya di sini. Nah, di sini kita kasih nama dulu nih. Virtualnya kita mau kasih apa. Oke, kemudian tipe OS-nya kita pilih di sini. Kita pilihnya yang Linux ya. Nah, nanti akan kita menginstal Linux. Nah, kita tentukan setelah itu memori yang akan kita gunakan. Untuk MyFlex, kalian cukup 512 aja. 512 MB aja itu udah cukup. Tapi kalau kalian mau remastering Ubuntu atau enggak SUSE yang cukup berat, itu minimal 2 GB. Nah, itu nanti prosesnya lama banget. Setelah itu kita tentukan kapasitas penyimpanannya atau hard disk-nya di sini. Oke. Nah, dengan kalian pilihnya create new hard disk ya. Kalau use existing itu berarti kalian sebelumnya sudah pernah buat. Karena kita baru mau buat, kita pilihnya yang create. Oke. Nah, setelah itu kita pilih yang dynamic. Kenapa kita pilih yang dinamik? Karena nanti kalau misalkan kita batasi cuma 10 GB untuk yang penyimpanannya, tapi ternyata lebih dari itu yang digunakan. Bisa jadi yang digunakan bisa sampai 11 GB. Kalau kita pilih dynamic, dia otomatis akan meresize. Ya, kalau misalkan memang kebutuhannya melewati dari 10 GB. Sedangkan kalau fix, itu ya kita nggak bisa. Kalau udah 10, dia akan mentok di 10, nggak bisa ada penambahan secara otomatis. Jadi kita pilih dynamic di sini. Nah, setelah itu kita tentukan lokasi dan ukuran hard disk-nya di sini ya. Kita masukin lokasinya di mana. Terserah mau taruh di mana aja, mau di C atau di D juga bebas. Kemudian untuk size-nya, nah di sini kita tentukan 10 GB ya contohnya. Oke. Kemudian setelah itu tinggal kita klik finish. Dia cukup gampang ya sebenarnya VirtualBox. Cuma agak susahnya kalau kita mau customize ukurannya. Kayak saya tadi bilang tadi, kalau kalian mau ganti penggunaan kapasitas memorinya, misalnya dari 512 jadi 1 GB itu agak cukup sulit ya kalau menggunakan VirtualBox. Tapi kalau menggunakan VMware itu lebih gampang. Oke. Kemudian, di sini untuk settingan virtual CD-nya. Nah, nanti ISO-nya kalian akan masukkan melalui sini, CD atau DVD room. Nah, nanti kalian attach di sini file ISO-nya. Oke. Kemudian kalian checklist untuk mount CD atau DVD drive. Setelah itu nanti di E-nya ini adalah nanti kalian masukin ISO file-nya. Ya. Sorry, yang di bawah. Kalian pilihnya yang ini yang host ya. Kalian pilihnya yang ISO image karena ini di luar. Karena menggunakan virtual ya. Jadi pilihnya itu ISO image file. Nah, di sini kalian pilih folder ISO yang sudah jadi. Kalian pilih, masukkan lokasinya di mana. Kalian cari. Nah, setelah itu tinggal kalian okein aja. Setelah itu kalian tinggal klik start. Sebenarnya itu udah selesai. Jadi maksudnya nanti distro-nya akan otomatis akan terinstall di virtual machine yang udah kita setting. Oke. Lebih enaknya coba kalian download. Nanti salah satu dari kalian mungkin kita langsung aja praktek di sini. Kita coba jalanin VirtualBox-nya dan install Select-nya dulu.
Kayaknya cukup deh waktunya. Download. Kalau enggak nanti coba pakai dari saya ya. Lebih enak sih dari kalian. Ada yang mau jadi sukarelawan? Kalian download VirtualBox dan MySlex-nya aja yang gampang dulu. Kita coba install dulu aja sebelum remastering. Ada yang mau nyoba? Setelah maghrib, cukup 30 menit. Ayo, ada yang mau coba? Download dulu itu ya, Pak ya? Iya, download dulu. Kecil kok size-nya. PowerIC sama Photoshop harus ada ya, Pak? Nggak usah, kita coba VirtualBox-nya dulu, sama coba kita install Slack-nya aja. Udah gitu dulu. Oh ya udah, udah sih. Bapak punya mentahannya nggak? Biar langsung download gitu, share di WA. Saya ada nih, cukup, udah kalau download di nih. share WA Ambil aja ya. Cukup, size-nya gede soalnya. Oh. Ada yang mau nyoba nggak? Kalau nggak ada ya saya yang nyoba. Pengen nyoba, cuman nggak punya itunya. Pak, pengen nyoba takut komputer error, bingung Pak benerinnya Pak. Laptopnya speknya berapa Mas? Saya sih sebentar. RAM-nya berapa? Sama RAM-nya 4, cuma usable-nya 3 nih kepake. Cukup ya Pak? Kok kalau RAM-nya 4 itu udah cukup banget. Kalau RAM 2 nggak cukup Pak ya? Kalau RAM 2 sebenarnya cukup untuk kalian install Slack. Cukup RAM 2 GB, cuma agak lambat aja nanti prosesnya. Gitu doang. Itu pengaruh ke Windows-nya nggak Pak? Enggak ya Pak? Nggak ngaruh. Laptop pribadi kan, bukan laptop kantor? Ya, pribadi Pak. Oh, nggak apa-apa. Saya sudah relakan buat tugas kelompok Pak. Nggak apa-apa. Kalau laptop pribadi sih harusnya nggak masalah. Ini karena saya waktu itu sudah sempat nyoba sih sebenarnya. Cuma kayaknya karena saya udah install ulang, jadi pada hapus semua. Termasuk saya installnya nggak di D soalnya waktu itu. Tapi kalau mau install di saya lagi juga nggak masalah. Tapi lebih enak sih di kalian, jadi kita nyoba live langsung. Iya Pak, mentahannya Pak biar bisa nyoba bareng-bareng gitu. Pakai link aja Pak, link. Kalau link kalian tinggal download aja langsung di VirtualBox-nya. Udah tahu kan? Pilihnya yang Oracle VM VirtualBox-nya. Ya, saya kasih ya. Kalau Slack-nya kalian bisa download nih linknya. Ini VirtualBox-nya kalau bisa download di sini. Kalian sesuaiin versinya ya. Kan kalian ada yang 32 bit, ada yang 64 bit ya. Ya Pak, udah dapat 32 Pak. Ya. Kalau yang 64 ya kalian download 4 bit. Kalau 32 yang 32. Nanti kalian sesuaikan. Kemudian untuk Slack-nya kalian bisa download di sini. Udah Pak, popcorn ya Pak. Cukup ya Pak. Ya, betul. Kakak nyampe rumah saya download Pak. Oh, belum nyampe rumah ini. Ini masih pakai laptop kantor. Lagi nyangkring dulu ke laptop kantor. Sekarang sampai rumah ya Pak ya. Oh, boleh. Ya udah. Kopi aja dulu. Enggak, saya coba install ulang deh. Saya install di sini ya. Udah saya download, tinggal ambil di drive ya Pak. Ntar saya share itunya nih Pak. Betul. Saya coba install ulang ya. VirtualBox di sini. Sambil install deh. Saya juga install. Lama. Lama. Tapi kayaknya untuk ini gampang ya Pak downloadnya Pak, karena open source jadi di mana aja dapat ya Pak. Iya. Iya, nggak terlalu susah. Oh, oke. Tinggal download untuk. Saya masih ada nih sebentar ya. Oh, ternyata saya udah install lagi. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya. Kelihatan Pak. Kelihatan. Ternyata masih ada. Oke, ini contohnya kayak gini ya. Saya coba buat baru deh di sini. Oke. Buat baru kalian tinggal. Ya, buat baru sebenarnya kalian tinggal klik new aja di sini. Ya. Jadi kalian buat namanya. Terserah ya, namanya ini untuk nama bebas. Contohnya test distro ya. Oke. Kemudian ini untuk lokasi saya default ya, karena di desa saya sudah penuh. Oke, lokasi saya default. Kemudian untuk tipenya, kalian pilihnya Linux. Oke. Versionnya
Oke, kalau untuk Slack itu kalian pilihnya Berlinus. Ada kali ya Pak. Ini, ingat saya sih. Ini ya, kalian bisa pilih ini. Coba kita. Itu record. Pilih Linux atau Order juga bisa sih. Order juga bisa. Order 32 kali ya Pak. Iya, tergantung bitnya ya. Saya lupa, saya download itu yang berapa ya? Oke, coba order yang 32 ya. Seingat saya sih selection 32 ya. Kita tinggal next. Kemudian untuk size-nya kalian sesuaikan aja. Kalau ini select kecil nggak terlalu besar, 512 juga cukup. Tapi kalau kalian mau prepare, misalkan lebih besar, ya nggak masalah. 1 GB juga nggak masalah. Tergantung kalian ya, dengan kapasitas dari laptop kalian ya. 1024, 1 GB pun nggak masalah. Ini karena saya cukup untuk RAM-nya, 1 GB. Kemudian saya pilih create new ya, virtual jadi supaya nggak nimpa yang lain. Oke. Nah di sini sebenarnya udah ngasih rekomendasinya untuk penyimpanannya. Nah, 8 GB cukup. Oke. Kemudian pilihnya VDI ya, VirtualBox Disk Image ya. Kemudian next. Pilihnya dynamic ya, seperti yang saya bilang tadi, supaya dia bisa menyesuaikan. Oke. Kemudian ini udah saya ke default ya, 8 GB. Kemudian setelah itu kita klik create di sini. Oke, ini saya sudah selesai untuk menyiapkan resource-nya ya. RAM-nya, kemudian hard disk-nya ya, penyimpanannya juga storage-nya sudah saya siapkan. Kemudian setelah itu baru kita masukkan ISO-nya ya terlebih dahulu. ISO. Kalian bisa klik setting sih sebenarnya untuk lebih enak. Ya, klik setting ya di sini ya. Setting kalian pilih di sini Linux. Oke, nah di sini sih, nah di sini juga ada pilihannya ya. Kita pilih Linux aja. Network. Oh, CD-nya nggak kebaca ternyata. CD-nya nggak kebaca teman-teman. Ini udah saya checklist, sudah. Nah, kurang bagusnya itu ini, seperti ini teman-teman. Kadang ada yang nggak kebaca. CD-nya nggak kebaca. Coba ya. Oke, coba yang default aja deh, yang udah saya pernah sudah jalanin. Oke, ini masih running nggak? Oh, masih bisa ternyata. Nah, kalau di sini kalau udah running dia kebaca nih. Ini kayak masalah di DVD saya nih teman-teman. Hardware. Jadinya nggak kebaca. Sebentar. Itu CD sama DVD tadi Pak. Masukin CD juga Pak, nggak usah. Nggak usah, sebenarnya dia otomatis akan ngebaca di perangkat kalian ya. Kalau kalian ada DVD-nya dia otomatis kebaca gitu. Cuma ini saya juga ada error seperti ini. Optical drive-nya nih, coba ya. Sorry. Oh, di sini sih. Di sini oh coba cek. Oh, bisa. Sebentar ya. Saya masukin ini dulu OS-nya. Tiga puluh jadi. Saya coba start ya. Ternyata di sini teman-teman sorry. Kalau di firmware dia CD, di sini ada icon CD. Ini saya baru pakai VirtualBox. Ini coba kita running. Nah, dia langsung kebaca nih. Nah, udah. Bisa ya. Kalau Slack kalian gampang ya, tinggal pilih aja kalian modenya mode yang grafik ya, KDE ya. Nah, nanti kalau kalian udah remastering kan nanti ini kalian ganti nih ikonnya.
gambar ini sama formatnya, tulisannya kalian juga bisa ganti, warnanya kalian bisa ganti. Oke, kita coba jalanin dulu ya running-nya. Udah Pak. Saya ulang ya share-nya. Kelihatan nggak? Oh, sudah Pak. Udah kelihatan ya? Udah. Oke. Udah, kita udah masuk di sini. Udah install. Ya, itu doang sih. Itu udah masuk Linux ya, Pak? Iya, ini udah masuk Linux, teman-teman. Cukup gampang kan di sini? Iya, Pak. Dan aplikasi berarti juga Slack-nya dulu di-install apa? Download dulu Slack. Iya, udah. Sudah. Dari itu kalian dua-duanya. Udah ada VirtualBox-nya juga udah ada. Oke, berarti nanti kita tinggal nyeting aja untuk virtualnya. Untuk virtual mesinnya kita setting dulu. Untuk bisa menginstal distro-nya. Jadi kita install virtual mesinnya di-install dulu ya, Pak? Iya, betul. Install dulu. Nah, nanti Slack-nya install baru nanti dimasukin ke virtual mesin gitu ya, Pak? Iya. Install distro-nya atau install Slack-nya itu di virtual mesin, teman-teman. Kayak tadi saya ulang ya. Ini soalnya agak beda dengan yang virtual mesin ya. Kalau kalian pakai virtual mesin itu agak beda sih tampilannya. Sorry, oke. Jadi saya virtual box-nya install dulu nih ya, Pak? Ya. Akhirnya nanti kalau udah install, kalau enggak nanti deh, ini setelah maghrib, nanti coba langsung dari tempat Mas Lutfi ya tadi ya. Langsung kita coba dari tempat Mas Lutfi. Sambil yang lain kalau mau coba install juga nggak masalah. Kalau bisa kalian download yang Slack-nya juga sih, jadi lebih enak. Nanti kita coba. Cuman 200 mega. Kalau masih di kantor sih harusnya 10 menit atau 15 menit selesai 200 mega doang. Kalau Slack sama Min beratan mana Pak kira-kira? Hampir sama sih. Tapi untuk yang entengnya sih emang lebih enteng Slack. Karena dia size-nya, nanti lihat ukuran size-nya aja deh untuk distro-nya. Lebih kecil lebih enteng. Nih yang popcorn 530 Pak. Nah itu agak berat berarti. Yang paling kecil sih yang Slack biasa. Soalnya kemarin nyoba install Linux Mint gak jalan Pak, nggak running. Keberatan mungkin Pak ya? Nah, iya nggak running. Size-nya berapa dia? Kemarin. Di atas ya? 500 nggak? Kayaknya sih segitu deh Pak. Iya. Soalnya ini kalau Slack ini cuma 200. Jadi dia lebih enteng sih. Sebenarnya. Iya dia nggak running Pak. Nggak running ya? Berarti terlalu berat. Kemarin nyeting RAM-nya berapa? 1 giga atau 512? 1 Pak kayaknya. 1 giga? 1 Pak. 1 giga harusnya running sih. Coba saya download. Soalnya